Emang Iya, jangankan baliho ya, gua WA aja gua domelin. Bang, nggak ada acara apa bang? Kan gitu, belusukan-belusukan. Jam berisik lu, baru gua domelin. Malah terus domelin gitu kan. Ya, emang nggak ada, emang begitu tadi. Bener. Emang apa namanya bahwasanya ya dia. Hakim. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari komedian Komeng dituding nyalek gegara sepi job. Daus Mini pasang badan. Komedian Daus Mini membantah bahwa sahabatnya Komeng mengalami sepi job atau sepi pekerjaan. Komeng pun dituding banting setir menjadi calon anggota legislatif lantaran sepi job. Daus Mini menjelaskan bahwa hingga saat ini Komeng masih sering mendapatkan pekerjaan off-air. Pelawak 53 tahun itu pun disebut masih sibuk dengan jadwal syuting di berbagai acara. Pria dengan nama asli Ahmad Firdaus ini pun menegaskan bahwa rumor Komeng menjadi caleg karena sepi job adalah tak benar. Terkait dengan pencalonan Komeng sebagai anggota Dewan, Daus memang awalnya tidak tahu menahu. Ia juga mengaku tak menyangka bahwa sahabatnya itu benar-benar serius mencalonkan diri sebagai caleg. lihat Komeng gimana? Lihat Komeng nih udah ini ikut nyalek. Ya alhamdulillah ya, kan tahu sendiri kan, Bang Komeng kan orangnya kayak gimana kan. Dari awal juga kita pikir mah cuma bercanda doang gitu kan, nggak yang ada keseriusan buat ke arah sana. Tapi ya itulah apa masyarakat Indonesia ya kan, khususnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Barat gitu kan, alhamdulillah pada nyoblos, pada milih Bang Komeng. Satu, yang kedua kan emang fotonya itu yang paling nyeleneh, yang paling ngeledekin ya cuma Bang Komeng kan, makanya orang pada nyoblos gitu. Dan kandidatnya waktu itu ada 3 ya, gitu kan, yang di Jawa Barat gitu kan. Artisnya itu Bang Komeng sama Teh Jihan sama satu lagi ininya Kang Sule ya, temannya gitu, Kang Ogi. Jadi akhirnya ada 11 ya, 9 lah. Bang Komeng pernah ini enggak? Karena kan kampanyenya nggak ada baliho, nggak besar-besaran, tiba-tiba Bang Komeng menang gitu. Iya, jangankan baliho ya, gua WA aja gua domelin. Bang, nggak ada acara apa bang? Kan gitu, belusukan-belusukan. Jam berisik lu, baru gua domelin. Malah terus domelin gitu kan. Ya, emang nggak ada, emang begitu tadi, bener. Emang apa namanya bahwasanya ya dia nggak kayak orang niat-niat enggak gitu untuk nyalek ini gitu. Ya, nggak taunya emang alhamdulillah gitu, banyak yang suka, banyak yang nyoblos. Tapi awal Komeng mau nyalek itu dikomunikasikan sama Bang Daus nggak? Nggak ada. Kan orang biasanya gitu kan, minta promo ya kan, minta promosiin WA gitu kan, minta supportnya ya kan, video ucapan bla bla bla. Enggak. Orang Daus minta WA aja begitu, bang, nggak ada kerjaan apa bang gitu kan, belusukan bang, apa panggung itu. Malah itu tadi malah diomelin, bisik katanya. Udah nggak ada katanya gitu. Tapi Bang Daus sendiri kaget nggak akhirnya jadi viral kayak begini juga? Ya kaget pastinya iya, tapi ya alhamdulillah dah kita kan jadi suatu apa ya, kebanggaan juga kan, punya abang ya kan, mewakili aspirasi orang kecil ya kan, itu lewat Bang Komeng sekarang akhirnya. Punya harapan apa sih dengan terpilihnya Bang Komeng dari Daus? Ya kita biar lebih dihargai dan tidak dipandang sebelah mata lagi lah, paling khususnya buat orang-orang spesial Daus kayak Daus gitu kan, itu aja. Terus juga para seniman-seniman kan, Bang Komeng kan pernah ngeluarin statement bahwasanya beliau pengen ada gedung tapi nggak ada manusianya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terrealisasi sama Bang Komeng dan niatnya bisa berjalan dengan baik. Tapi Bang Daus sendiri update dong, mungkin 2024 ini sibuk apa sih Bang Daus? Alhamdulillah masih syuting, masih OPR, pemotretan juga masih. tapi Bang Daus sendiri tahu nggak apa yang melatar belakangi Bang Komeng untuk maju nih sebagai DPD? Nggak tahu, emang dia begitu kan, tahu sendiri, iseng ya kan. Kita mau tahunya gitu doang, bercandaan. Kita pikir juga bercanda kali kan, nggak ada yang namanya.
Sidang perdana Ricis kekeh minta cerai. Sidang perdana perceraian Ria Ricis dengan suaminya Tengku Rian berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan hari ini keduanya menjalani sidang mediasi perceraiannya. Di hari perceraiannya, Rian masih kekeh mempertahankan pernikahannya dengan Ricis. Rian pun masih antusias jika rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Ketika masuk ke gedung PA Jakarta Selatan, Rian masih menebar senyuman sembari meminta dukungan untuk sidang perdananya. Sementara Ria Ricis memasang wajah tegang begitu masuk ke ruang sidang perceraian mereka. Cobain ya, makasih. Aduh enak lagi, adem. Maaf Pak. Komenda jangan ngomong tuh dia. Nomor antrian 1 dengan nomor perkara 197 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Udah nggak dikasih. Mediator kan dari pengadilan. Bang, sebelum sidang tadi apa perbincangan apa yang diutarakan Ricis ke? Iya, maksudnya dia lah kasarnya kayak curhat lah ya. Artinya tetap dia mau. Ya dia menceritakan aja. Gitu. Tapi memang benar ingin berpisah. Tidak menyatakan seperti itu, tapi menyampaikan aja. Kalau kesahnya disampaikan. Karena majelis juga kepengennya apa sih, gitu kan? Bang, dibenarkan nggak sih terkait soal hak asuh anak Ricis sendiri yang minta? Enggak. Bang, kalau dari pihak pengacaranya Rian kan ingin mendamaikan kedua belah pihak. Dari pengacaranya Ricis sendiri seperti apa, Bang? Apakah ingin mendamaikan juga nggak sih, Bang? Kalau kita, ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita, keputusan tetap di klien. Dari pihak pengacara sendiri apa? Kita sudah upaya dari sebelumnya juga udah ada. Upayanya apa, Pak? Ya, untuk tadi kan sudah ada pertemuan dengan pihak keluarga, tambah kita, cuman kita memberikan saran, ayo coba dibicarakan, sudah kita lakukan jauh sebelum pendaftaran di sini. Dan Ricis tetap pada pendiriannya, Pak? Ya logikanya begitu dong, dengan daftar kan berarti masih mempertahankan kan gitu. Dah, cukup? Oke. Makasih Bang. Makasih semua. Makasih. Kabar selanjutnya datang dari pasangan selebritis yakni Haiko van der Vecken dan Lorenzo tak ada target menikah cepat. Pasangan artis Haiko van der Vecken dan Lorenzo Abraham kompak mengatakan tak ada target menikah meski keduanya sudah 1 tahun menjalin hubungan. Lorenzo mengaku bahwa sudah ada omongan untuk ke jenjang yang lebih serius, namun dirinya tak menargetkan kapan akan menikah. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Haiko. Dan meski beberapa tahun lalu ada keinginan untuk menikah muda, namun untuk saat ini wanita berusia 22 tahun itu masih mempertimbangkan. Itu semua tergantung dari hubungan ini juga bukan buat nggak serius, cuma buat gimana tuh gimana pas kita jalan ini untuk serius untuk kerja ke depannya juga. Cuman untuk ke step berikutnya masih menurut aku masih lihat ke depannya gimana sih, kita juga mau buru-buru ya. Dia juga masih umur 22, baru 22, aku juga masih umur 26. Kita pasti ada hal goal lain yang kita mau capai dulu untuk settle dari pribadi dan kita lihat ke depannya. Tapi yang pasti kita berdua jalani hubungan ini untuk ke jenjang yang serius pasti. Biasanya kan kadang ada aja yang target gitu, misalkan setelah 2 tahun berpacaran atau 3 tahun atau setahun bahkan ada aja. Kalau kamu sendiri nggak ada target sendiri? Kalau aku jujur nggak ada ya. Itu semua tergantung dari Tuhan. Dengan pasti kita saling share satu sama lain dan we'll see how it goes sih. Kalau misalnya aku sih mikirnya mau itu
1 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, ya itu semua di atas. Kamu kan jarang go publik ya dengan Haiko ya, jarang kelihatan di sosial media. Kamu kenapa sih, mungkin alasan kalian berdua untuk kayak jarang go publik di sosial media masing-masing? Nggak tahu ya, mungkin karena kita terlalu asik quality time bareng kali ya, jadi jarang upload foto atau upload di sosial media. Cuman kita juga nggak menutup, aku dan Haiko juga nggak menutupi hubungan kita sih. Tapi kamu tipe yang punya ekspor. Kamu sampai bawain tasnya Haiko sendiri nih kan? Udah dikasih tunjukin nggak sih kan? Maksudnya? Iya. Karena dia lagi kasih itu, jadi aku bilang kalau dia benar gitu, dia mau bisa lebih luas atau. Jadi emang kamu tipe yang emang suka kayak apa namanya, kalau love language-nya seperti itu ya, love language-nya? Iya, bisa dibilang itu sih love language-nya. Aku salah satunya acts of service. Itu jadi aku lebih suka apa yang dibilang, melayani ya, melayani apa yang dia itu apa, dan ya sebisa mungkin aku ada buat dia, mau itu sharing atau apapun itu. Hubungan ini juga buat nggak serius, cuman buat gimana pas kita jalan ini untuk serius untuk kerja ke depan juga. Cuman Ya, kabar selanjutnya datang dari Irish Bella yang sudah resmi bercerai. Umi Pipi doakan dapat jodoh terbaik. Sahabat sekaligus guru spiritual Irish Bella, Umi Pipi memberikan dukungan kepada ibu anak dua itu usai resmi bercerai dari Amar Zoni pada Kamis 1 Februari 2024 lalu. Umi Pipi pun berharap Irish Bella kuat dan tetap menjadi wanita soleha. Secara lebih lanjut, Umi Pipi juga berharap kelak Irish Bella mendapatkan pendamping kembali. Namun Umi Pipik mengatakan pendamping Irish Bella harus dapat membahagiakannya beserta kedua anaknya. Selain itu, Umi juga berharap agar kelak calon suaminya mengerti tentang agama sehingga dapat memuliakan seorang wanita. Ya, alhamdulillah lah kita masih bisa bermanfaat dengan rezeki walaupun nggak seberapa, tapi saya masih bisa mengirimkan ambulans untuk saudara-saudara di Palestina karena mungkin itu yang lebih manfaat ya. Karena kalau bahan sembako itu ya pasti di sana mereka sudah memberikan, tapi kalau ambulans itu kan yang lebih darurat, lebih dibutuhkan mereka di sana. Alhamdulillah kita kirim. Itu kapan sih? Walaupun cuma satu ya, tapi alhamdulillah. Tapi sempat kepikiran ambulans kenapa nih? Cerita sedikit. Karena dulu 2011 saya juga untuk membawa ambulans karena mereka butuh sekali. Ketika banyak korban terus nggak ada yang buat ngangkat, nggak ada yang buat bawa. Aku pikirkan harus mobil. 2011 ketika itu saya bukan ambulans tapi lebih kepada mobil kayak Pajero gitu yang kita serahkan gitu. Tapi kalau bahan pangan apa aja sih kalau tahu yang ya? di sana? Bahan pangan apa yang dibantuan apa aja? Di sana kan makanannya mungkin kayak gandum gitu-gitu ya, terus bahan-bahan pokok. Nah itu mereka butuhkan. Ada berapa banyak sini kalau tahu bahan pangan? Kalau bahan pokok mereka dari kita kirimkan ini aja sih, karena mereka kan di sana relawan tuh banyak sekali orang kita, jadi mereka yang membelanjakan itu. Kapan ini dikirim kalau tahu? Pas barengan sama mobil kemarin kita kirimkan sekalian. Ini juga tentang ideal 3 kata tentang ideal menurut semangat, azan kuat, tetap saleh. kalau misalkan dapat pendamping yang harus seperti apa sih? Ya mohon ya kan pasti ya satu kan kalau dipilih kan agama pasti. Jadi pilih agama, terus kalau agamanya baik insya Allah baik sih pasti. Yang bisa memuliain dia, bisa membahagiain zahir batin. Tapi curhat ke Umi nggak sih tentang pasangan? Maksudnya harusnya cuma minta doa aja kemarin. Kabar selanjutnya datang dari Donna Agnesia sempat diminta berhenti bekerja oleh sang suami. Artis Donna Agnesia sempat diminta untuk berhenti bekerja oleh suaminya dari Sanabria. Kejadian ini terjadi pada saat Donna dan Darius kala itu baru mengisi kedua agama. Namun perintah dari perusahaan ini tak bisa dilakukan hasil bekerja. Bagi Donna, sulit bekerja mencintai Project ini kan lebih kayak ibu rumah tangga gitu ya. Ada produk rumah tangga. Sangat penting sih gimana sih
rumah tangga dan juga ibu yang bekerja. Ya, sebenarnya dimanapun kita pengen lagi ada acara kayak roadshow gitu, supermarket ini kota kedua setelah minggu lalu aku Bojonegoro sama Kamis acara Roadshow ini kan lebih ke kayak ibu rumah tangga gitu ya. produk-produk rumah tangga lah ya. Gimana sih Kak? Pandangannya tentang ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja. Ya, sebenarnya dimanapun kita pengen aja keluarga itu adalah pilihan. Cuma kalau buat aku sendiri, mungkin dari awal karena sebelum nikah juga udah kerja, dan ketika menikah ya maunya sih masih tetap bisa kerja, karena dimanapun anak-anak kan pasti kebutuhan hidupnya semakin anak-anak besar semakin bertambah, dan kayaknya kalau sekarang paling nggak kalau punya dua penghasilan, suami dan istri punya penghasilan masing-masing, itu lebih bisa buat masa depan anak-anak. Kalau dari Yus ya mungkin aku masih kerja, pasti kan kita kerja juga seizin suami gitu. Dan pernah diminta untuk berhenti bekerja pada saat ini berdua. Gitu, aku bilang, bisa kamu nggak kerja? Cuma aku bilang kalau sekarang kayaknya aku belum bisa. Nggak tahu nanti, tapi buat aku sendiri, aku senang bisa kerja, paling nggak bisa membantu dari juga untuk menabung buat anak-anak lebih banyak orang. 17 tahun. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.